keluarga damai dan Sobat Samas, dalam rangkaian bulan musik yang membahas tentang Mazmur, secara khusus minggu ini kita membahas Mazmur Ratapan. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Allah yang telah senantiasa membersamai kami dalam tiap keadaan, berilah kami petunjuk melalui kebenaran firman-Mu agar dapat membaca dan menyikapi peristiwa yang terjadi dalam hidup ini dengan benar, agar kami tidak terjebak dalam kemarahan yang membuat kami tergelincir dalam dosa, ataupun kegagalan yang membuat kami putus asa. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami untuk memahami firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Keluarga damai dan Sobat Samas, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 13. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah dan jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Keluarga damai dan Sobat Samas, Mazmur Ratapan adalah jenis mazmur yang mengungkapkan penderitaan, keluhan, dan permohonan doa kepada Allah dalam situasi sulit atau kesusahan. Mazmur Ratapan ditulis bukan untuk membuat kita bermanja-manja dalam ketidakberdayaan atau mengasihani diri atau memberi ruang untuk terus menyalahkan Tuhan, melainkan mengajarkan kita tentang cara berdoa dan membawa kesedihan serta penderitaan langsung kepada Tuhan dalam iman. Mazmur ini menyadarkan bahwa kita tidak sendirian dalam pergumulan. Jadi Mazmur Ratapan tidak sekadar mengekspresikan kesedihan dan rasa sakit, tetapi juga mendorong kita untuk mencari Tuhan, memohon pertolongannya, hingga akhirnya menemukan pengharapan dan kepastian akan bantuannya. Mazmur berisi seruan langsung kepada Tuhan, keluhan tentang musibah yang dialami, permohonan bantuan, sekaligus penegasan kepercayaan pada kesetiaan Allah, serta janji untuk memujinya ketika pertolongan datang. Mazmur Ratapan berfungsi sebagai teladan agar umat tetap mendekati Tuhan dan percaya kepadanya sekalipun di tengah permasalahannya. Mazmur Ratapan ini memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama permohonan langsung kepada Allah. Dalam keadaan ini pemazmur tidak menyampaikan keluhannya kepada subjek yang tidak jelas ataupun memendam sendiri, namun dengan berani ia menyampaikan permohonan kepada Tuhan secara langsung. Keluhan serta kebergantungan pada alamat yang salah membuat persoalan kita tidak tertangani atau malah menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Yang kedua cirinya adalah jujur dan terbuka. Dalam mengungkapkan isi hatinya, pemazmur tidak menutup-nutupi keadaannya, namun dengan jujur dan terbuka menumpahkan keluhan dan penderitaan yang membuatnya merasakan kepahitan dan tertekan. Seringkali kita tidak mau jujur kepada Allah, sehingga terus berputar-putar pada masalah dan bukan cara untuk menyelesaikannya. Yang ketiga adalah penegasan percaya. Meskipun dalam kesulitan, pemazmur mengingat tindakan dan pertolongan Allah di masa yang lalu, sehingga ia menegaskan kepercayaan dan kesetiaannya kepada Allah.
Doa dan keluhan yang tidak disertai keyakinan pertolongan Allah akan membuat kita menarik diri dari campur tangan Allah. Yang keempat, ciri dari Mazmur Ratapan ini adalah melihat akan peran musuh. Mazmur Ratapan dapat berisi pernyataan mengenai musuh-musuh yang diyakini sebagai penyebab penderitaan. Ini bukan sekadar meluapkan emosi atau mencari musuh, namun melihat dengan jelas siapa dan bagaimana sikap seharusnya terhadap musuh. Mengenali musuh bukan mencari kambing hitam, namun membuat kita mengenali dan paham apa yang sebenarnya terjadi, serta membuat kita dapat mengambil sikap yang tepat terhadap mereka. Yang kelima adalah janji puji-pujian. Mazmur ini sering diakhiri dengan janji untuk menyampaikan pujian atau ucapan syukur ketika permohonan keselamatan atau pertolongan dikabulkan oleh Allah. Janji ini mengingatkan kita ketika nanti sudah melewati kesulitan. Semua ini terjadi karena pertolongan Allah. Janji ini juga sekaligus mendorong kita untuk percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Ciri yang terakhir adalah membangkitkan kepekaan serta empati. Seperti pemazmur yang menyadari bahwa ia tidak sendirian ketika mengalami persoalan, maka ia pun dapat memahami ketika orang lain mengalami ketakutan dan keputusasaan. Mazmur Ratapan ini akan mengasah kepekaan kita saat melihat sesama kita mengalami persoalan, sehingga kita tidak meremehkan, namun justru mendoakan dan menopang mereka. Dan salah satu contoh dalam Mazmur Ratapan ini adalah Mazmur 13. Mazmur 13 memaparkan bagaimana Daud bergulat dengan pengabaian dan keputusasaan yang mendalam. Keadaan ini menggambarkan perjuangan manusia untuk menemukan makna dan tujuan di tengah cobaan dan kesengsaraan hidup saat dia berseru kepada Tuhan. Bagian ini menunjukkan pergumulan Daud di saat-saat tergelap yang berusaha merusak imannya. Namun kepercayaan Daud yang tak tergoyahkan kepada Allah membawanya kepada kemenangan. Pertanyaan berulang, berapa lama lagi Tuhan? Itu menunjukkan larutnya emosi Daud, sehingga merasa dilupakan Tuhan serta dibiarkan menghadapi kesulitan sendirian. Ini adalah seruan jujur yang membuka diri terhadap campur tangan agar Tuhan sudi menunjukkan kehadirannya di tengah pergumulan Daud. Dan di dalam kelelahannya, Daud berjuang melawan kekacauan batin dan rasa sakit karena dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Di sini Daud mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur ini menangkap dinamika spiritual manusia secara universal ketika merasa ditinggalkan, terbebani, dan membutuhkan bantuan ilahi. Originalitas hubungan pemazmur dengan Tuhan ini menjadi pelajaran berharga bagi orang percaya tentang doa yang tulus dan ungkapan iman yang jujur kepada Tuhan. Di ayat pertama dan kedua, kita melihat bagaimana pemazmur diingatkan akan pedihnya. Dan ketika kita diizinkan untuk membawa keraguan, ketakutan, pergumulan kita kepada Tuhan, maka kita melihat bagaimana pemazmur ini memang secara jujur apa adanya. Dia ingin supaya Tuhan selalu dekat. Dan memang Tuhan selalu dekat dengan orang yang patah hati dan siap untuk memberi penghiburan dan kekuatan di saat kita membutuhkan. Dalam ayat 4 dan 5 pemazmur menulis, "Pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati." Ayat-ayat ini adalah permohonan emosional kepada Tuhan yang mengungkapkan perasaan putus asa dan perasaan kewalahan. Ungkapan ini menunjukkan keintiman dengan Tuhan sekaligus kepercayaan yang mendalam pada kuasa dan kemampuannya di dalam situasi sulit.
Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ini menjadi permintaan agar Tuhan membangkitkan kewaspadaan, agar dia tidak menyerah dan putus asa. Seringkali campur tangan Tuhan justru berbenturan dengan hilangnya fighting spirit kita. Kekalahan kita bukan disebabkan beratnya masalah, namun kadang justru disebabkan karena kita terlalu mengasihani diri. Ayat ke-6 menjadi penutup yang sempurna. Karena keyakinan akan kasih setia Allah membawa pemazmur makin dekat dengan pertolongan Allah. Semangat dan sukacitanya memberi kekuatan tersendiri pada kebangkitan imannya. Allah yang diharapkan menolong adalah Allah yang pernah menyelamatkan dan diyakini akan kembali menolongnya. Kiranya Mazmur ini makin membawa kita berani mengungkapkan pergumulan serta meyakini bahwa Dia akan menolong kita. Mari kita bersama berdoa. Allah penolong dan penyelamat kami, hanya kepada-Mulah kami datang dan mengungkapkan diri. Karena kami yakin Engkau mendengar dan mampu menolong kami. Pandulah pergumulan kami agar kami tidak sesat dan menang atas semua persoalan ini. Dalam nama Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin.